Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki di Nederland, di Belanda, dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan maupun jemaat yang mengikuti ibadah Perki saat ini secara online di rumah masing-masing. Jemaat yang kekasih, ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Sani Akihari Tuhupuring. Kami mengucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci ayat 1 dan 4 sambil berdiri. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, dikagumi puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami beribadah kembali, dan khususnya kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang memelihara kami semua. Kami mohon ya Tuhan, kiranya ibadah hari ini Bapa hadir di tengah-tengah kami, menyertai seluruh ibadah ini. Kami mau mempermuliakan Engkau ya Allah. Kami ingin menikmati kehadiran-Mu. Berkati seluruh ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Dan kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah setiap pribadi, kami yang hadir di tempat ini, maupun mereka yang berada dan mengikuti melalui streaming. Kami ingin mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Dan marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya, bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-11 ayat 33, demikian bunyinya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33 merupakan nats yang membimbing kita dalam ibadah ini. Amin.
Kembali kita berdoa mohon pengampunan dosa daripada Tuhan, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Kita semua telah berbuat kesalahan dan menjatuhkan kita dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu kita datang dengan penuh kerendahan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Engkau telah datang ya Allah, bukan untuk menghakimi setiap kami, tetapi untuk mencari yang hilang, untuk melepaskan yang terperangkap dalam dosa dan ketakutan, untuk membebaskan kami manakala kami didakwa oleh hati nurani kami. Terimalah kami sebagaimana kami hadir di sini dengan seluruh latar belakang dunia kami yang penuh dosa, sebab Engkaulah Maha Agung atas hati nurani kami. Engkaulah Maha Pengampun atas segala dosa kami. Engkaulah pencipta masa depan yang baru. Engkaulah Allah yang penuh kasih hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi setiap kami yang sudah mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan penuh kesungguhan hati, dengarkanlah berita pengampunan dosa dari Allah yang terambil dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita pengampunan bagi setiap kita. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46 ayat yang pertama, besarkan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah kami bersyukur karena Tuhan telah menghantar dan mengumpulkan kami bersama di sini, baik besar maupun kecil, untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami dan mengajarkan kami mengerti kehendak-Mu. Hindarkanlah segala suara yang mengganggu konsentrasi kami, orang tua dan anak-anak kami, agar kami hanya mendengar suara Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan kepada kami hikmat, dan bukalah hati kami masing-masing dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan,
Sesungguhnya semuanya tak Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikianlah firman Tuhan. Sampai demikian jauh adalah bagian pembacaan kita sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan saja mendengar firman Tuhan ini, tetapi teristimewa melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Sebenarnya kalau saya khotbah 139 mesti baca 24 ayat. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi saya ambil separuh saja. Tapi nanti dalam khotbah saya singgung sedikit-sedikit sampai ayat 24. Ya? Baik. Tema khotbah kita, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 merupakan suatu pengakuan iman penuh ketakjuban dan kerendahan hati akan pengetahuan. Biasa kalau orang sudah tinggi, sudah sekolah sampai di langit ke-7, jadi sombong. Tuhan mengetahui sedalam-dalamnya dan sebenar-benarnya apa yang baik dan jahat yang dibuat oleh manusia. Bahkan Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Pikiran, perkataan, perbuatan manusia, apa saja yang dibuat manusia diketahui dengan benar oleh Tuhan. Sungguh hebat pengetahuan Tuhan itu, sehingga benar-benar tidak terpahami. Terlalu tinggi sehingga manusia tidak dapat memahaminya. Saya yang sekolah teologi aja sampai hari ini, kalau apa yang terjadi dalam hidup saya, buset, kok bisa begitu ya? Itulah kelebihan, keajaiban Tuhan, dahsyat. Kadang-kadang kita tidak mengizinkan orang mengenal kita dengan baik karena takut kalau mereka menemukan sesuatu yang tidak akan mereka sukai. Tetapi Allah telah mengetahui segala sesuatu tentang kita, bahkan sampai jumlah rambut di kepala kita, dan Allah tetap menerima dan mengasihi kita. Allah menyertai kita melewati setiap situasi, dalam setiap pencobaan, melindungi, mengasihi, menuntun. Allah mengenal dan mengasihi kita sepenuhnya. Saya sudah alami paling banyak di dalam hidup saya. Ayat yang ke-7,
sampai ayat yang ke-12 berbicara tentang anak Allah tidak pernah dapat bergerak di luar jangkauan perhatian, bimbingan, dan kekuatan Allah yang menopang kita. Ia bersama dengan kita dalam segala situasi, di dalam segala sesuatu. Allah Maha Hadir. Allah ada di mana-mana. Karena itu kita tidak pernah bisa lari dari Roh Allah. Ini adalah kabar baik bagi orang-orang yang mengenal dan mengasihi Allah. Karena tidak peduli apapun yang kita kerjakan atau kemana kita akan pergi. Kita tidak pernah bisa jauh dari hadirat Allah yang sangat menghibur kita. Tadi bacaan kita taruh tempat tidur di dunia orang mati, Tuhan ada di situ. Naik ke atas pun Tuhan ada. Di mana-mana Tuhan ada. Karakter Allah dalam penciptaan setiap orang. Ketika kita merasa tidak berharga atau mulai membenci diri sendiri, ingatlah bahwa Roh Allah siap dan bersedia bekerja dalam diri kita. Kita perlu menghargai diri sendiri seperti pencipta kita menghargai diri kita. Otomatis Tuhan yang ciptakan kita, berarti Dia menghargai kita. Dan manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Tetapi antara sesama manusia dibikin seperti ngeri. Allah tidak memasukkan kita ke dalam hidup ini tanpa tujuan. Pernyataan tentang hari-hari yang ditetapkan untuk kita mungkin mengacu kepada waktu kita berada di bumi ini, yaitu sekitar 70-80 tahun. Itu kata pemazmur. Tapi kalau kita baca sampai di peristiwa Nuh, itu manusia 120 tahun. Mazmur ini berbicara juga tentang rencana Allah bagi kehidupan kita secara keseluruhan. Dalam rencana Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah bermaksud agar kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta memenuhi kehendak Allah di dalam hidup yang melayani Allah. Kita dapat dihibur bila kita mengetahui bahwa Allah senantiasa mengetahui kebutuhan kita, kesulitan kita, penderitaan kita, dan bahwa Dia merencanakan pemeliharaan, pengampunan, keselamatan, dan mengkuduskan kita. Pikiran-pikiran Allah bagi kita tidak terselami dan tak terhingga, sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pemahaman akan kemahatauan Allah sebenarnya membuat kita tidak perlu khawatir. Ia yang merendah hidup kita sejak dari kandungan, tahu apa yang terbaik bagi kita. Ia tahu ketika kita memikirkan suatu masalah, dan Ia tetap menuntun kita dengan penuh kesabaran. Kemahatauan Allah sepatutnya menimbulkan kegentaran di dalam jiwa kita, agar hati-hati melangkah di dalam hidup ini. Kita memohon kepada Allah agar Ia senantiasa membawa kita kepada jalannya yang mengarah kepada kehidupan yang kekal, dan menegur kita
ketika kita mulai membelok darinya. Sebagai penghormatan kita kepada Allah yang Maha Tahu, kita akan tetap bersyukur dan menjaga hidup pada jalan Allah. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembali saya ingatkan, kalau saya pengakuan iman, saya tidak amin. Karena ini bukan doa, pengakuan iman. Kita mengaku kembali iman kita. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat, doa syukur, doa syafaat, dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk segala yang baik yang telah kami terima daripadamu hari ini. Kami pun bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Segala apa yang kami pikirkan, apapun yang kami perkatakan, dan segala tindakan kami, Allah sungguh mengetahuinya. Kami tidak dapat menyembunyikan semuanya dari Allah, karena Allah Maha Tahu, Allah juga Maha Hadir. Untuk itu Bapa, kami mohon dalam segala kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kami, kiranya Bapa memampukan kami anak-anak-Mu dalam mengaplikasikan semua ini dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Allah apa yang telah ditaburkan di dalam hati jemaat-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti kehendak-Mu yang sesungguhnya yang telah Tuhan nyatakan dan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kiranya oleh anugerah Tuhan kami terus dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan sampai kepada hidup yang kekal. Kasih karunia Tuhan kiranya melindungi seluruh umat Tuhan, dan biarlah mereka bertumbuh serta dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, dan hindarkan kami semua dari segala kejahatan yang dapat menyesatkan kami. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan, bersyukur untuk nafas kehidupan, bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, pertolongan, berkat-berkat rohani maupun jasmani yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami dan pendidikan mereka. Kami juga bersyukur untuk orang-orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami bersyukur untuk tali kasih yang terjalin dalam keluarga dan juga dalam persekutuan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami dan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini, Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas semua bangsa, atas para pemimpin bangsa. Kiranya keadilan dapat ditegakkan, dan berilah kepada mereka roh takut akan Tuhan dalam bertindak maupun membuat suatu keputusan. Teristimewa Tuhan menolong semua bangsa untuk mengatasi virus COVID-19 ini, agar nama Tuhan dimuliakan. Pada Dikau ya Allah,
kami panjatkan syukur kami atas rahmat dan anugerah Tuhan bagi semua bangsa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam rumah tahanan, yang berada dalam peperangan, yang mengalami bencana alam. Bebaskan mereka ya Tuhan. Hiburkan mereka dalam segala penderitaan yang mereka alami. Dan ajarkan mereka untuk percaya dan berharap sepenuhnya kepadamu ya Allah. Kami juga bersyukur ya Tuhan. Dan kami berdoa, berilah kekuatan-Mu dalam menghadapi situasi dunia saat ini. Pergumulan dunia yang ada akhir-akhir ini menjadikan setiap kami umat-Mu kehilangan arah atau tujuan hidup mereka masing-masing. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau lebih besar dari masalah yang dunia hadapi. Kiranya atas kehendak Allah, kuasa Allah, dan kedaulatan Allah, Bapa lalukan virus-virus yang masih merajalela, dan upaya masing-masing pemerintahan semua bangsa di dunia melalui vaksinasi bagi setiap warga negara masing-masing bangsa. Kami berdoa untuk semua orang yang ada dalam bahaya. Kami berdoa untuk mereka yang sendirian, untuk mereka yang sakit secara khususnya, bagi Steve De Freitas, Ibu Ade Marpau, Ibu Nona Rusli, Ibu Nani Pardede, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Bel Mostar. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap menghampiri mereka. Tuhan menjamah mereka semua dari ujung rambut sampai telapak kakinya Tuhan. Dan oleh kuasa kedaulatan Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang berada dalam kesusahan dan kesedihan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Juga para janda, duda, fakir miskin, dan bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Sertailah mereka, ya Tuhan, karena hanya Engkau yang mengetahui segala yang mereka perlu. Juga bagi mereka yang berulang tahun, Bapak Rido Aipasa, Cynthia Rusli, Yesi Sartono. Juga ulang tahun pernikahan kedua keluarga Bapak Renzi dan Ibu Clara Picolima, Bapak Rido dan Ibu Yesi Aipasa. Tuhan berkati mereka dalam usia mereka yang baru ini Tuhan. Dan biarlah mereka lebih mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan juga terus bersama-sama dengan mereka, menjadi gembala yang agung dalam hidup mereka, dan terus bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus bagi Perki Nederland, bagi BPPNB, sebagai ketua Bapak Norman Aipasa. Tuhan juga menolong setiap pengurus Perki setempat, Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem Gelderland, Perki Den Haag yang beribadah di Voorburg, Zwolle dan Den Haag in Oprichting yang beribadah di Zoetermeer, dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Untuk semua anggota badan pengurus BPPNB, BPPS, Badan Majelis Perki Nederland, para pendeta tamu yang melayani, kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang sehat, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, akal pikiran, kekuatan, dan kemampuan, serta berikanlah mereka kesabaran dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka dalam menggembalakan, memimpin dan mengurus jemaat-Mu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkatilah rumah tangga mereka masing-masing. Juga kami mendoakan Ibu Pendeta Ida Patinama sebagai pendeta Perki. Biarlah Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu bersama suami, Bung Jack, dan kedua anaknya, Baruhana dan Sakari. Kiranya Ibu Ida tetap setia melayani Engkau, walaupun diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan yang datang silih berganti. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu ya Allah.
Kami berdoa dan bersyukur untuk persembahan jemaat yang dibawakan dan akan dibawakan kepadamu sebagai tanda ucapan syukur mereka atas kasih Tuhan bagi mereka. Ya Allah, Bapa sumber kehidupan, daripada mula jemaatmu dan dunia ini menerima kehidupan, terimalah tanda syukur jemaat atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang Bapa telah berlimpahkan. Kiranya tanda syukur ini dapat dimanfaatkan bagi pekerjaan-Mu, bagi manusia dan bagi dunia. Dan ajarilah kami selalu untuk mempersembahkan baik hidup kami maupun pengabdian kami sebagai persembahan yang layak dan yang benar, demi kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Lindungilah kami, semua keluarga kami yang jauh maupun dekat, dan segala yang kami miliki. Bapa, mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kiranya dengan pemberian Tuhan yang kami terima daripada-Mu, dapat melayani-Mu dan sesama kami. Peganglah tangan kami, dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Awalilah hari-hari hidup kami bersama-Mu ya Tuhan, serta dengarlah ya Tuhan permohonan kami, dan dalam pengasihan Tuhan kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih, saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang telah kita doakan tadi bersama-sama, sambil mengingat firman Tuhan dalam ayat pengantar dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Demikianlah bunyinya: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan akan diberikan di luar pintu, bukan di pintu itu lagi, tapi di luar sebagaimana biasa. Sambil kita menyanyi sekarang dari Kidung Jemaat 396. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang hidupku. Bila susah berkesah, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur kita telah beribadah secara online juga untuk saudara-saudara yang berada di rumah, dan biarlah semua ini membawa berkat bagi setiap kita. Kita akan kembali dalam kehidupan kita, dan jadilah saksi Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu penutup kita, 1
143 apa 48 Pak? Oh 143, janji yang manis. Janji yang manis dapat tunggu, dapat ombang ambing lagi jiwaku, walau lembah hidupku nantikan cerah langit di atasku. Tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu, dan tidak akan aku lupakan. Terimalah sekarang janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 3 Oktober 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sani Akihari Tehupuring yang telah memimpin ibadah dan kepada Saudari Gloria Rante Toding yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 10 Oktober 2021 ibadah akan diadakan di gedung gereja The New Stad dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai. Dalam ibadah ini juga akan dilayani perjamuan kudus. Saya juga akan ucapan terima kasih kepada keluarga Pardede yang telah memberikan sumbangan persembahan syukurnya sebesar 150 euro dan kartu yang ditujukan kepada jemaat dan badan pengurus. Ucapan terima kasih atas doa dan perhatiannya untuk mereka. Persembahan yang telah didoakan dapat Anda berikan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian Warta Jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.